Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Zahratul Aulia dengan NIM 3042409 dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai fenomenologi dan eksistensialisme. Yang pertama ada fenomenologi. Pengertian fenomenologi. Kata fenomenologi berasal dari bahasa Yunani phenomenon, yaitu sesuatu yang tampak, yang terlihat karena bercahaya, yang dalam bahasa Indonesia disebut fenomena. Nah, jadi fenomenologi adalah ilmu tentang penampakan, yaitu penampakan tentang apa yang menampakkan diri ke pengalaman subjek. Secara istilah, fenomenologi merujuk kepada teori yang mengatakan bahwa pengetahuan itu terbatas pada fenomena fisik dan fenomena mental. Fenomena fisik merupakan objek persepsi, sedangkan fenomena mental merupakan objek introspeksi. Sementara Hadiwijono menjelaskan bahwa suatu fenomena tidak perlu harus diamati dengan indera, sebab fenomena dapat juga dilihat atau ditilik secara rohani tanpa melawan indera. Juga fenomena tidak perlu suatu peristiwa. Untuk sementara dapat dikatakan bahwa menurut para pengikut filsafat fenomenologi, fenomena adalah apa yang menampakkan diri dengan dirinya sendiri. Apa yang menampakkan diri seperti apa adanya, apa yang jelas di hadapan kita. Nah, kemudian ada tokoh fenomenologi. Yang pertama ada Martin Parker. Martin Parker ini mengatakan bahwa fenomenologi adalah penelitian refleksi tentang esensi dari kesadaran yang dialami dari perspektif orang pertama. Parker mengemukakan bahwa definisinya itu sejalan dengan pendengaran Husserl. Peletakan dasar fenomenologi. Perspektif orang pertama berarti perspektif aku atau saya yang mengalami. Definisi ini cocok untuk dijadikan referensi dalam penelitian fenomenologi deskriptif. Yang kedua ada David Woodruff Smith. Nah, menurut David Woodruff Smith ini mengatakan bahwa fenomenologi adalah penelitian tentang struktur-struktur kesadaran sebagaimana dialami oleh sudut pandang orang pertama. Definisi ini juga dikembangkan dari definisi fenomenologi menurut Husserl dan juga cocok untuk penelitian fenomenologi deskriptif. Nah, yang pembahasan yang kedua yaitu eksistensialisme. Pengertian eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan salah satu aliran dalam filsafat yang menganggap bahwa eksistensi manusia harus diutamakan daripada esensi atau substansi manusia. Eksistensialisme juga menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu dalam menciptakan makna hidup mereka sendiri. Dalam konteks filsafat ilmu, eksistensialisme menyoroti hubungan antara manusia dan ilmu pengetahuan. Pada umumnya, filsafat ilmu menganggap bahwa pengetahuan dapat diperoleh secara objektif dan empiris melalui metode ilmiah. Namun, eksistensialisme mempertanyakan asumsi tersebut dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah pengetahuan benar-benar objektif dan dapat diperoleh secara universal, dan bagaimana hubungan manusia dengan pengetahuan? Nah, eksistensialisme adalah suatu aliran filsafat yang menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu dalam menentukan makna dan tujuan hidupnya. Dalam konteks filsafat ilmu, eksistensialisme membahas hubungan antara manusia dengan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam pandangan eksistensialisme, manusia merupakan subjek yang aktif dalam mencari dan mengkonstruksi berbagai pengetahuan. Manusia bukanlah objek pasif yang hanya menerima pengetahuan dari luar tanpa memiliki peran yang aktif dalam proses tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep kebebasan dan tanggung jawab
individu dalam menekankan makna dan tujuan hidupnya. Nah, eksistensialisme juga menekankan pentingnya pengalaman pribadi dalam proses pencarian pengetahuan. Setiap individu memiliki pengalaman unik yang memengaruhi cara pandang dan pemahaman tentang dunia. Oleh karena itu, pemahaman manusia terhadap pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari pengalaman pribadinya. Nah, tokoh dari eksistensialisme ini ada beberapa. Yang pertama, Søren Kierkegaard. Setelah masa kejayaan idealisme Jerman yang diakhiri pada masa George Wilhelm Friedrich Hegel, yang kemudian Hegelian pecah menjadi dua, yakni Hegelian kiri dan Hegelian kanan. Hegelian kanan memiliki sikap konservatif, sedangkan Hegelian kiri lebih progresif dan memiliki pendirian yang agak ekstrim terhadap agama dan politik. Nah, alasan utama kritik Kierkegaard adalah abstraksionisme Hegel yang seolah-olah meremehkan keberadaan manusia konkret. Reaksi Kierkegaard terhadap idealisme Hegel juga dipengaruhi oleh situasi kemasyarakatan Denmark saat itu, yakni sulitnya mencarikan solusi kehidupan sosial dan keagamaan saat itu. Agama Kristen bersifat sekuler yang banyak dipengaruhi oleh filsafat idealisme Hegel, sehingga menghasilkan aliran filsafat eksistensialisme yang menekankan pada individualitas manusia dan manusia konkret. Kategori filsafat Kierkegaard adalah individualitas, akan tetapi tidak seperti filsuf lainnya yang menekankan pada bidang, akan tetapi pada individual human existence. Pandangannya terhadap pendidikan, dia sangat menolak pendidikan atau sekolah kejuruan karena pendidikan jenis tersebut sangat mengarahkan siswa atau peserta didik ke arah pandangan kehidupan duniawi. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kenapa Kierkegaard menolak pendidikan kejuruan? Barangkali jawabannya adalah dengan teknologi industri yang berkembang dengan pesat menyebabkan benturan kemanusiaan, yakni dengan telah ditandai dengan banyaknya perusakan lingkungan dan alam, serta terjadinya peperangan antara manusia dengan menggunakan teknologi, sehingga manusia diperas oleh media tersebut. Kondisi inilah yang terjadi pada abad ke-20-an dengan terjadinya Perang Dunia. Yang kemudian tokoh yang kedua yaitu Jean-Paul Sartre pada tahun 1905 sampai 1980. Sartre adalah salah satu filsuf yang menyebabkan eksistensialisme yang tidak lepas dari pengaruh tradisi rasionalisme dan idealisme dan Descartes hingga Kant, dari Hegel hingga fenomenologi abad 20. Terutama sangat dipengaruhi oleh Hegel, Husserl hingga Karl Marx. Filsafat Sartre lebih menekankan pada kebebasan manusia dengan menekankan pada a fresh in each situation. Menjadi bebas adalah suatu keharusan dan pilihan, dan saya dapat memilih dan melakukan apa yang saya suka. Jika jalan yang satu tersesat atau buntu, maka saya dapat mencari cara atau jalan lainnya. Saya selalu bebas, dan pendidikan filsafat Sartre lebih membuat siswa independen. Filsafat yang dibangun oleh Sartre adalah minat yang begitu besar terhadap manusia, yakni bagaimana cara beradanya manusia. Nah, dengan kata lain, eksistensi adalah adanya keterbukaan. Eksistensi mendahului eksensi. Existence precedes essence. Berbeda dengan benda-benda lainnya, yaitu adanya adalah sekaligus sebagai eksensinya. Tujuan pendidikan dalam filsafat eksistensialisme dalam kehidupan modern tidak hanya dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan saja, namun dapat pula diaplikasikan dalam kehidupan sosial dan praktis lainnya. Dalam tataran praksis pendidikan modern, guru sebagai pembimbing dan fasilitator dalam kelas seyogyanya dapat mengetahui dan mengidentifikasi kelebihan-kelebihan peserta didik
yang masing-masing individu memiliki potensi untuk dapat belajar melalui dirinya sendiri dan minat anak tersebut. Yang kemudian ada kritik filsafat eksistensialisme dalam pendidikan. Dari beberapa uraian sangat terlihat dengan jelas bahwa filsafat eksistensialisme sangat memperjuangkan individualitas manusia itu sendiri, yakni manusia real dan konkret, dan bukan manusia abstrak atau bahkan crowd. Namun barangkali yang perlu ditelaah kembali adalah proposal filsafat eksistensialisme yang cenderung mengabaikan realitas sosial dan kemasyarakatan karena manusia adalah makhluk sosial. Kritik terhadap eksistensialisme adalah terlalu ekstrim menyalahkan sekolah sebagai lembaga yang dianggap sebagai kekuatan indoktrinasi dan dehumanisasi bagi individu, sehingga guru dan murid adalah korban-korban, sehingga kehidupan modern tidak bisa berharap banyak untuk menemukan dirinya sendiri. Filsafat eksistensialisme sebagai yang diterapkan oleh Alexander Arnell dalam aplikasinya adalah dengan meminimalisir peraturan-peraturan, ikatan, disiplin, arahan. Karena dari semua aturan formal tersebut, anak menjadi tidak belajar dan tidak akan menemukan keuntungan. Sehingga dalam pendidikan dikatakan bahwa filsafat eksistensialisme adalah filsafat yang dikenal dengan alternative education. Nah, sekian pembahasan tentang fenomenologi dan eksistensialisme dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.